Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Daren, saya dari SD Budi Mulia 2 Pandiansari. Hari ini saya akan menceritakan tentang legenda Ki Ageng Pemanahan. Cerita ini ditulis oleh Inayati Istiana dan diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oke, kita mulai aja ya. Alkisah, Sunan Kalijaga memiliki dua orang murid, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring. Suatu ketika, Sunan Kalijaga memerintahkan Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring untuk melakukan laku tapa, karena ia mendapat firasat adanya wahyu keraton yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Hai murid-muridku, aku mendapat firasat adanya wahyu keraton di antara kalian. Maka segera lakukan laku tapa dan minta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik, Kanjeng Sunan, jawab Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring secara bersamaan. Dalam petapaannya, Ki Ageng Pemanahan mendapat bisikan goib. Dalam perjalanan goib tersebut, Sunan Kalijaga memberikan wejangan. Angger Pemanahan, wahyu keraton itu adalah takdir ilahi. Jika memang ditakdirkan, 1000 jalan akan tersedia untuk mendapatkan wahyu tersebut. Namun sebaliknya, jika dikejar terus, tidak akan didapat jika Tuhan tidak menghendakinya. Sundika dawuh Kanjeng Sunan timbal Ki Ageng Pemanahan. Di tempat lain, Ki Ageng Giring sedang menceritakan mimpinya kepada istrinya. Adinda, aku bermimpi bertemu adik seperguruanku Ki Bintu Laji. Aku memberikannya serabut kelapa yang nantinya akan ditanam. Kelak akan tumbuh dan berbuah, dan aku bisa memetik satu-satunya buah, dan aku minum airnya, dan keturunan kita bisa menjadi raja-raja di tanah Jawa. Jika memang begitu Kakanda, segera bertemu Ki Bintu Laji. Insya Allah aku ridho. Lalu Ki Ageng Giring pun bergegas menemui Ki Bintu Laji dan menunaikan pesan-pesan yang ada di dalam mimpinya. Sebelum berpisah, ia berpesan agar tidak ada orang yang berani mengusik pohonnya, apalagi memetik buahnya. Dan permintaan itu pun disanggupi oleh Ki Bintu Laji. Ki Ageng Giring pun menjauh dari keramaian dan menemukan sebuah gua yang cocok untuk bertapa. Setelah pertapaannya selesai, Ki Ageng Giring mendapati pohonnya sudah tumbuh. Ia pun langsung memanjat dan memetik pohonnya dan segera pulang ke rumah. Dan setelah sampai di rumah, ia teringat untuk meminum air kelapa ini kita harus menghabiskannya dalam sekali minum. Ia pun berencana untuk bekerja keras di ladang tanpa membawa minuman ataupun makanan. Saat Ki Ageng Giring sedang meladang, Ki Ageng Pemanahan pun datang ke rumahnya dengan keadaan yang sangat haus dan lelah. Assalamualaikum Nyai Ageng Giring, aku dalam perjalanan pulang ke rumah dan aku sangat haus sekali. Bolehkah saya meminta minum? Waalaikumsalam Ki Ageng Pemanahan. Inji, silakan masuk Ki, saya ambilkan dulu minumannya. Karena haus yang teramat sangat, Ki Ageng Pemanahan pun mengikuti Nyai Ageng Giring sampai ke dapur dan menemukan kelapa yang teronggok di dapur. Tanpa basa-basi, ia membuka kelapa itu dan meminum airnya. Setelah dahaganya terpuaskan, ia pun berpamitan dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Setelah Ki Ageng Giring selesai meladang, ia bergegas menuju dapur untuk meminum air kelapa yang sudah ia nanti-nantikan itu. Betapa terkejutnya Ki Ageng Giring setelah mendapati kelapa itu sudah tidak ada airnya. Nyai Ageng Giring pun berkata dengan lirih, mohon maaf Kakanda, saat Anda pergi meladang, Ki Ageng Pemanahan datang ke rumah kita dalam keadaan yang sangat haus, dan aku sedang membuatkan minuman untuknya. Dia ternyata mengikuti saya sampai ke dapur dan menemukan kelapa itu. Tanpa sepengetahuanku, dia langsung meminum kelapa tersebut. Astaghfirullahalazim. Timbal Ki Ageng Giring dengan suara yang bergetar.
Ki Ageng dengan perasaan yang bercampur aduk untuk memendam marah, Ki Ageng Giring langsung bergegas menemui Ki Ageng Pemanahan. Karena kesolehannya, ia menyadari bahwa ini adalah takdir ilahi. Jadi takdir ilahi. Setelah sampai di kediaman Ki Ageng Pemanahan, ia berkata dengan haru, "Duhai Ki Ageng Pemanahan, takdir Allah telah ditentukan. Selamat, engkaulah yang terpilih untuk mendapatkan wahyu keraton tersebut. Aku ridho." Sementara itu terjadi pemberontakan Aryo Penangsang terhadap kekuasaan Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang. "Hai Pemanahan, aku utus engkau untuk menumpas pemberontakan Aryo Penangsang. Bawalah serta putramu, Danang Sutawijaya, dan pasukanmu. Berjuanglah yang terbaik untuk negerimu ini." Sendiko dawuh Kanjeng Sultan, "Hamba siap melaksanakan titah Baginda." Perang Aryo Penangsang melawan Ki Ageng Pemanahan tidak bisa dihindarkan. Sutawijaya berhadapan dengan Aryo Penangsang. Sutawijaya bersenjatakan tombak Kiai Pelewet, sedangkan Aryo Penangsang adalah keris setan kober. "Hai Aryo Penangsang, ini adalah saat terakhirmu. Rasakan kesaktian dari tombak Kiai Pelewetku ini," seru Sutawijaya ke Aryo Penangsang. "Hai Sutawijaya, aku tidak takut. Kerisku setan kober adalah keris yang sakti. Kaulah harusnya yang takut. Ini adalah saat terakhirmu." Perang pun tidak terelakkan. Mereka pun beradu kesaktian. Jurus demi jurus dipertontonkan. Namun ternyata Sutawijaya lebih unggul dalam pertempuran. Akhirnya Aryo Penangsang pun mati karena kerisnya sendiri. Pasukan Ki Ageng Pemanahan pun meraih kemenangan dan diberi hadiah oleh Sultan Hadiwijaya alas mentau, merupakan bekas dari wilayah kerajaan Mataram kuno. Alas mentau pun diberi nama Mataram, dan dalam perjalanannya Mataram semakin berkembang makmur dan kerajaan Pajang semakin mengalami kemunduran. Dan tiba saatnya kekuasaan Mataram berpindah dari Ki Ageng Pemanahan ke Sutawijaya. Dan akhirnya Mataram pun menjadi kerajaan dan Sutawijaya menjadi raja pertama Mataram dengan gelar Panembahan Senopati. Dan Mataram pun menjadi kerajaan yang besar dan luas dan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Oke, demikian legenda Ki Ageng Pemanahan yang penuh hikmah. Salah satu hikmahnya adalah yang seperti yang dikatakan Sunan Kalijaga, bila Allah telah berkehendak, apapun jalannya pasti kita sampai tujuan. Namun sebaliknya, jika Tuhan tidak ridho, 1000 jalan kita tempuh, keinginan kita bukanlah hak kita. Makanya kita harus ikhlas dan sering bersyukur, seperti ikhlasnya Ki Ageng Giring, bahwa Ki Ageng Pemanahanlah yang pantas, yang terpilih untuk mendapatkan wahyu keraton tersebut. Oke, terakhir kata, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.